Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Dias Alfaida Lisandra dari kelas 11 MIA 2, asal sekolah MAN 1 Bandar Lampung. Mata pelajaran Akidah Akhlak, Guru Arfani Labib. Saya akan mempresentasikan tentang biografi dan ajaran tasawuf dari Imam Junaid al-Baghdadi. Pengertian dari tasawuf ialah kesadaran murni yang mengarahkan jiwa pada kesungguhan amal untuk menjauhkan keduniaan atau zuhud untuk mendekatkan diri pada Allah. Al-Junaid al-Baghdadi yang dikenal sebagai bapak tasawuf modern mendefinisikan tasawuf sebagai keberadaan bersama Allah tanpa adanya penghubung. Baginya, tasawuf berarti membersihkan hati dari sifat yang menyamai binatang, menekan sifat basyariah, menjauhi hawa nafsu, memberikan tempat bagi sifat kerohanian, berpegang pada ilmu kebenaran, memberi nasihat kepada umat, benar-benar menepati janji kepada Allah dan mengikuti syariat Rasulullah. Al-Junaid al-Baghdadi dengan nama lengkapnya adalah Abu Qasim al-Junaid ibnu Muhammad ibnu Junaid al-Baghdadi, lahir di kota Nihawan, di Persia, dan wafat pada tahun 298 Hijriah atau 910 Masehi. Imam Junaid belajar ilmu tasawuf dengan pamannya yang bernama Syekh Sari al-Saqoti dan Al-Harith al-Muhasibi sebagai pendiri Madrasah al-Baghdadiyah. Sejak kecil, Al-Junaid terkenal sebagai seorang anak yang cerdas sehingga sangat mudah dan cepat belajar dengan pamannya. Dalam kehidupannya, selain sebagai seorang sufi, beliau juga sebagai seorang pedagang. Al-Junaid meneruskan usaha ayahnya, yaitu sebagai seorang pedagang barang pecah belah di pasar tradisional. Beliau adalah seorang sufi yang zuhud, tetapi beliau tidak membuat hidupnya terlalu sederhana dan hidupnya jauh dari kemewahan. Sepanjang hidupnya, beliau menyibukkan diri dengan sholat, puasa, dan membaca Al-Quran. Beliau lebih mementingkan mengajar dan berdiskusi daripada menulis buku. Di akhir hidupnya, beliau diakui banyak muridnya sebagai imam. Imam Al-Junaid meninggal pada hari Jumat tahun 298 Hijriah atau 910 Masehi dan dimakamkan di dekat makam pamannya dan gurunya di Baghdad. Dari biografi singkat, lanjut ke inti ajaran tasawufnya. Konsep pemikiran tasawuf yang dikembangkan oleh Al-Junaid belum tersusun secara sistematis. Oleh karena itu, pemikiran tasawuf hanya disampaikan lewat ungkapan-ungkapan verbalnya, sehingga banyak ditemukan dari tulisan-tulisan murid-muridnya yang mengutip pendapatnya. Ajaran tasawuf Al-Junaid berpusat pada konsep khauf atau takut dan raja atau harap. Khauf membuat menjadi qobit, yaitu susah atau sempit atau kecut, sedangkan raja kepadanya membuat menjadi basil, yaitu lapang atau luas. Sikap hidup zuhud dan fakir adalah jalan yang ditempuh oleh Al-Junaid dalam tasawufnya. Beliau memandang tasawuf sebagai jalan kearifan manusia. Menurut beliau, orang yang arif yaitu orang yang tidak terikat oleh waktu. Pemikirannya terkait makrifat terbagi menjadi dua. Di antaranya adalah makrifat ta'aruf dan makrifat ta'rif. Makrifat ta'aruf adalah bahwa Allah memberitahukan orang banyak akan dirinya dan banyak akan hal-hal yang menyerupai dirinya. Sedangkan makrifat ta'rif adalah Allah memberitahu orang banyak tanda-tanda kekuasaannya dalam cakrawala dan dalam diri manusia. Imam Al-Junaid mengatakan tentang cara untuk memperoleh makrifat, yaitu harus melalui maqamat dan ahwal. Tanpa adanya pemurnian tauhid, maka makrifat tidaklah tercapai. Di kalangan sufi, beliau dinilai sebagai guru awal dan mendapatkan gelar syekh atau penghulu kaum sufi. Berikut ini adalah dasar-dasar ajaran tasawuf Al-Junaid. Yang pertama, seorang sufi harus meninggalkan kelakuan dan sifat-sifat yang buruk dan menjalankan budi pekerti yang baik. Yang kedua, ajaran tasawuf adalah ajaran-ajaran yang dapat memurnikan hati manusia dan mengajarkan hubungan baik dengan makhluk lain. Yang ketiga, memalingkan perhatian dari urusan duniawi kepada urusan ukhrawi.
Bagi orang beriman, meninggalkan pergaulan sesama manusia itu lebih mudah dan berpaling kepada Allah itu sulit. Menghancurkan gunung itu lebih mudah daripada menundukkan hawa nafsu. Keempat, harus berpegang teguh pada tauhid atau mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, seorang sufi harus bisa melakukan 3 syarat amalan. Di antaranya adalah melazimkan zikir yang disertai himmah dalam kesadaran penuh, mempertahankan tingkat kegairahan dan semangat yang tinggi, serta senantiasa melaksanakan syariat yang ketat dan tepat dalam kehidupan sehari-hari. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.